Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'alallahi alladzi fatarani rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala. Kita masih dipakai oleh Allah untuk sibuk dalam perkara agama. Walaupun banyak kekurangan yang kita lakukan, tapi Allah Subhanahu wa taala masih berikan izin untuk kita berdiri di depan Allah, sholat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima ini. Karena amal sekecil apapun kalau Allah terima jadi besar. Tapi amal yang besar seperti apapun, jihad, tapi enggak Allah terima, maka enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita setelah sholat jamaah, masih tentang pembahasan sholat secara sunnah, Pak. Sebelumnya pertemuan kemarin kita membahas tentang pentingnya sholat berjamaah bagi lelaki dewasa. Semoga sejak pertemuan kemarin, khususnya yang hadir di kajian, tidak ada yang tidak sholat berjamaah, kecuali karena betul-betul uzur dan darurat. Itu cerita lain itu ya. Yang penting kita niatkan sampai mati insya Allah untuk jaga sholat berjamaah insya Allah ya. Halaman 41, bapak-bapak yang pegang buku boleh dilihat. Sunnah berikutnya atau tata cara sholat berikutnya secara sunnah adalah meletakkan sutroh atau pembatas di depan tempat sujud. Nah, ini perlu dihidupkan di masjid-masjid, musola-musola kita, termasuk juga di rumah bagi ibu-ibu atau kaum perempuan yang sholat di rumah, yaitu mengamalkan sunnah sutroh, sunnah yang sudah ditinggalkan oleh banyak orang. Ini sunnah sutroh, ini sunnah yang banyak ditinggalkan oleh umat Nabi. Gak ngerti perkara ini ya, ima karena memang gak ada ilmunya, belum tahu maksudnya, atau sudah tahu tapi tidak yakin. Karena Allah juga bilangnya, Inna qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Orang itu bisa menjadikan Nabi sebagai suri tauladan yang baik kalau syarat yang pertama ini. Syarat yang pertama untuk bisa menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, dan ini diceramahkan di mana-mana setiap maulid, sungguh ada pada diri Nabi teladan, contoh yang baik. Maksudnya bukan Allah hanya semata-mata ngasih tahu nih Nabi jadi contoh, bukan. Maksudnya ya contoh, ngikuti maksudnya. Ini lafaznya itu khobariyah tapi maknanya itu insya'iyah tuh kalau bahasa ininya. Jadi lafaznya itu ngasih tahu bahwa di dalam diri Nabi ada contoh yang baik, tapi makna kandungannya kalian mencontohlah contohnya Nabi, gitu maksudnya. Bukan semata-mata dikasih tahu doang. Nah, contoh dalam hal apa? Ya fi rasulillah. Allah nggak bilang hanya pada ibadah Nabi saja yang bisa jadi contoh, bukan kan? Allah nggak bilang hanya pada akhlak Nabi saja yang bisa dicontoh. Allah nggak bilang hanya pada keyakinan Nabi saja yang bisa dicontoh. Pokoknya Allah bilang fi rasulillah, umum. Semua gerak-gerik Rasul bisa jadi contoh. Termasuk makannya Nabi bisa jadi contoh, pakaiannya Nabi bisa jadi contoh. Balas siapa ya? Rumah tangganya Nabi bisa jadi contoh. Gitu itu ibu-ibu ya. Cara mendidik anaknya Nabi bisa jadi contoh. Begitu mestinya ibu-ibu. Jadi karena fi rasulillah umum. Cuma masalahnya Pak, kita nggak bisa mencontoh Nabi kalau nggak punya sifat liman kana yarjullah.
Kata Allah itu bisa mencontoh Nabi kalau niatnya, motivasinya, tujuannya, harapannya Allah. Nggak bisa kalau masih berharap kepada selain Allah, masih mengandalkan kepada selain Allah, berat pasti ngikuti sunnah. Orang bisa tergerak ngikuti sunnah kalau hatinya itu ngarepnya ke Allah, mengharap pertolongan Allah, mengharap perlindungan dari Allah, berharap keberkahan dari Allah, berharap kekayaan dari Allah, bukan dari yang lain. Liman kana yarjullah. Itu yang pertama syaratnya. Bisa ngidupin sunnah itu kalau betul-betul motivasinya itu Allah. Kalau yang diharapkan itu Allah, maka cek lagi masing-masing daripada kita. Kalau kita berat mengamalkan amalan sunnah, jangan-jangan iman kita ini keliru karena berharap kepada selain Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, wal yaumal akhir. Syaratnya adalah orang yang bisa menjadikan Nabi sebagai suri tauladan yang baik itu kalau motivasinya akhirat. Kalau motivasinya dunia nggak bisa, Pak. Nggak kena. Nggak bisa. Pak, ayo kita sholat jamaah, pahalanya 27 kali lipat. Pasti yang ditanya, kalau orang yang ngerti dengan akhirat, yakin dengan akhirat, paham dia, oh iya 27 dibandingkan 1 mendingan 27. Padahal yang dilakukan sama, paling beda beberapa menit doang antara berjamaah dengan sholat sendiri. Usahanya juga hanya beberapa langkah. Tapi karena nggak niatnya akhirat, nanyanya di sana dapat apaan? Ada bazar nggak? Ada duit nggak? Jangankan dikasih gratisan, bazar yang murah aja rame betul, banyak yang hadir. Bazar doang masih dijual, tapi ya jualnya harga miring, harga murah. Itu pun banyak yang datang karena motivasinya dunia. Nah, jadi orang bisa ngamalin sunnah itu, saya ingin agar minuman saya ini nanti juga jadi minuman saya bisa menjadi pahala saya masuk dalam surga, maka minumnya pakai sunnah. Saya ingin kendaraan saya juga menghantarkan saya masuk ke dalam surga, maka naik kendaraannya, di dalam kendaraannya, niat berkendaraannya, tujuannya akhirat, baru bisa ngamalin sunnah. Syarat yang ketiga, wa dzakarallaha katsira. Yang ketiga ini, Pak. Syaratnya kata Allah Subhanahu wa taala itu bisa ngikuti Nabi, bisa menjadikan Nabi sebagai suri tauladan yang baik. Yang pertama niatnya karena Allah, berharapnya ke Allah. Yang kedua motivasinya akhirat. Yang ketiga wa dzakarallaha katsira, banyak zikir. Sebab kalau Bapak ngikuti sunnah, Masya Allah, siap-siap Pak, siap-siap. Mau pakaian ada zikirnya, melepas pakaian ada zikirnya, naik kendaraan ada zikirnya, mulai berangkat ada zikirnya, kemudian masuk masjid ada zikirnya, keluar masjid ada zikirnya, masuk WC ada zikirnya, keluar WC ada zikirnya, mau makan ada zikirnya, setelah makan ada zikirnya. Masya Allah, zikir terus. Ya karena memang syarat untuk bisa ngikuti Nabi itu adalah orangnya mau zikir, ingat kepada Allah. Pasti itu, pasti. Jadi kata Imam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Imam Ibnu Shalah Asy-Syafi'i, dalam madzhab Imam Syafi'i itu ada ulama besar dalam ilmu mustalahul hadis namanya Imam Ibnu Shalah. Kata beliau itu orang yang ingat Allah banyak-banyak, wadzakirinallaha katsira wadzakirat. Orang banyak berzikir itu diantaranya dia mengamalkan zikir setelah sholat dan zikir-zikir harian. Zikir pagi petang dan zikir-zikir harian. Zikir harian tuh Bapak mau pakai baju, zikirnya apa? Bapak mau lepas baju, zikirnya apa? Kita mau minum, zikirnya apa? Setelah minum, zikirnya apa? Ya tapi kalau nggak hafal, ya bismillah alhamdulillah aja lah dulu lah kan. Pertama-tama ini nggak apa-apa lah, nggak hafal juga. Yang penting zikir aja dulu. Bismillah ketika mau melakukan, alhamdulillah ketika selesai. Ini mulai diamalin ini. Naik kendaraan bismillah, turunnya alhamdulillah. Itu minimal dulu, itulah minimal ya. Nah ini dipelajarinya dalam kitab Imam Nawawi susun kitab-kitab zikir namanya Al-Adhkar. Pengajian saya di Sentul Az-Zikro setiap Rabu pertama dan ketiga subuh tapinya gitu ya. Terus kemudian, nah sekarang kita masuk kepada sunnah sutroh. Ini juga sunnah yang lama banyak ditinggalkan, yaitu pembatas sholat. Nah orang sholat aja, sholat sunnah udah bagus,
tapi sholat aja, Allahu Akbar di tengah-tengah. Ini masih beberapa yang lihat jamaah mungkin belum paham. Nah bapak-bapak tolong yang ikut kajian ini menjadi duta-dutanya Nabi. Kalau ngelihat saudara kita sholat nggak pakai pembatas, bapak kasih pembatas kalau bisa. Ini kita sediakan alhamdulillah masjid ada kayu-kayu kecil-kecil yang itu bukan talenan bawang Pak, bukan itu ya, itu bukan batu nisan, bukan, itu sutroh namanya. Pakai di depannya, tek. Kalau ngelihat ada orang yang lagi sholat nggak pakai sutroh, kasih tek. Jelas ini namanya sutroh. Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, la tusallu illa ila sutroh, jangan kalian sholat, larangan ini, kecuali menghadap sutroh. Siapa yang ngomong ini? Nabi. Ini harus lebih agung di hati kita daripada keputusan presiden atau menteri. Kalau keputusan presiden atau menteri saja begitu ditaati sampai polisi-polisi dan tentara semuanya wajib vaksin 3 dosis, yang nggak mau pun wajib ditarik-tarik biar mengikuti keputusan presiden dan menteri. Bagaimana kalau yang memberi keputusan adalah Nabi? La tusallu illa sutro, jangan kalian sholat kecuali menghadap sutroh. Sutroh itu pembatas ya, ada pembatasnya kalau sholat. Wala tada' ahadan yamurru baina yadayk, kalau sudah meletakkan pembatas di depan, maka jangan biarkan ada orang yang melewati di depan kalian ketika sholat. Tapi syaratnya letakkan dulu sutrohnya. Kalau bapak nggak ngasih sutroh, orang lewat warawiri di depan, warawiri paham ya? Lewat sana lewat sini, ke bapak nggak ngasih sutroh, ya itu salah bapak, lagi nggak ngasih pembatas. Nah, jadi jangan sampai sholat di tengah-tengah masjid atau musola atau di rumah sekalipun, walaupun gak ada orang yang lewat, tetap sunnah kita kasih sutroh. Ini perintah Nabi, riwayat Ibnu Khuzaimah Sahih. Nah, sutroh itu bagaimana gambarannya? Ini perinciannya. Pertama, sutroh itu bisa menggunakan tiang atau tembok. Ini paling utama ini. Makanya di zaman Nabi, Pak, tiang-tiang Masjid Nabawi itu jadi rebutan para sahabat kalau sholat ba'diyah, sholat qobliyah, datang ke masjid yang dicari tiang. Makanya di Masjid Nabawi sampai sekarang tuh tiang-tiangnya dibarokah, diambil berkah, tabaruk. Kalau nggak saya bilang diambil keramat sama orang-orang Islam ya. Kalau keramat kayaknya kesannya negatif, padahal nggak, sama aja, keramat ya bahasa Arab juga. Ada tiang Sayyidina Abu Lubabah, ada tiang Sayyidah Aisyah, ada tiangnya Sumama bin Uthal. Tiang-tiang yang ada di Masjid Nabawi lama itu pernah ada momen-momen para sahabat di sana, dan pastinya itu dulunya hanya pelepah, hanya batang-batang pohon kurma buat menyangga atap Masjid Nabawi yang hanya dari pelepah kurma. Tapi mereka gunakan untuk sutroh. Kanu yatabadarun, mereka berlomba-lomba ila sariyah kepada tiang-tiang. Cepet-cepetan, dapat tiang itu cepet-cepetan untuk dapat mengamalkan sutroh ini. Terus, kalau nggak pakai tembok, kalau tembok udah jelas ini. Jadi kalau bisa usahakan sutroh itu yang tinggi atau yang permanen, itu lebih utama. Tembok ini kadang-kadang kayak gini nih, tembok kita di depan jauh antara kaki dengan tembok, merasa depan udah ada sutroh imam khususnya, padahal tidak cukup, karena antara kaki, tulang tumit kaki kita dengan sutroh tidak boleh lebih dari 150 cm atau 3 hasta. Udah siapa ya? Jadi kalau udah terlalu jauh dari tiang dan sutrohnya, itu nggak dianggap sutroh, berarti belum ngamalin sunnah itu. Nah ini penting, ini kadang-kadang kan kayak ini kita punya masjid, mihrabnya gede, jadi antara tumitnya imam sampai ke depan itu nggak ada sutrohnya sebenarnya, jadi imamnya nggak pakai sutroh. Nah itu dia ya, ini pakai sekarang. Kemudian kalau nggak ada tiang atau tembok, maka dengan tongkat.
Nah, ini mirip-mirip kayak kita punya sekarang ini, kayu-kayu itu ya. Kalau nggak ada tongkat, baru sejadah. Jadi sejadah tuh urutan keberapa tuh? Setelah beberapa yang tinggi-tinggi nggak ada, cari dulu yang tinggi-tinggi, baru sejadah. Jelas ya Pak? Boleh juga temboknya tuh samping. Jadi misalnya Bapak sholatnya di pojok sana, pojok sana. Nah itu kita punya saudara kita, tolong yang di belakang mungkin bisa dibantu kasih sutroh, langsung praktekkan kita kasih sedikit. Nah Masya Allah Bapak, pahalanya ini mungkin yang bisa menyelamatkan Bapak besok hari kiamat ini, Masya Allah. Hanya sunnahnya kayak gini-gini aja, kecil-kecil aja Pak. Bukan ngangkat barbel 50 ton, dah bukan, ini cuman kasih sutroh. Masya Allah. Asbab kita akhirnya sunnah hidup. Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Dia dapat pahala syahid Pak, menghidupkan sunnah yang sudah ditinggalkan umat ini. Luar biasa ini ya. Jadi kalau kita nggak bisa, kalau kita nggak ada sutroh di depan, boleh pakai sutroh samping, sholatnya mojok di sana, di nempel sama tembok. Nah itu juga bisa jadi sutroh, karena orang nggak mungkin lewatin temboknya kan, itu juga bisa jadi sutroh. Jadi boleh di depan, boleh di samping. Kemudian baru sejadah atau selendang atau benda lain yang tingginya kurang lebih 30 cm. Ini meja kita bisa jadi sutroh. Pokoknya yang tiga, tripod bisa jadi sutroh, tas bisa jadi sutroh. Kalau perlu bahkan saya pernah terbaca riwayat Nabi sampai narok ini kolan suahnya, pecinya ditaruh di depan. Jadi seolah-olah lebih baik nggak pakai peci tapi pakai sutroh daripada pakai peci tapi nggak pakai sutroh. Kecepatan nggak? Ya begitulah lebih kurang. Pokoknya Nabi itu mengorbankan pecinya di depan sholat. Jadi mendingan pakai pembatas. Coba ini kan luar biasa. Nah ini selendang-selendang yang dibawa ini sunnah. Kalau sudah ada sutrohnya, sunnah kita pakai. Ini Pak Haji, Masya Allah ngamalin sunnah ini pakai selendang rida namanya. Tapi ketika nggak ada sutroh, udah penuh orang-orang udah pada pakai sutroh, tiang-tiangnya pun juga udah pada dipakai, pojok-pojokan pun juga penuh. Kita pakai selendang kita boleh. Ya Pak ya. Mazhab Hanafi agak lebih leluasa, sutrohnya boleh pakai makhluk hidup. Orang lagi sholat, Bapak sholat di belakangnya. Orang lagi duduk, Bapak sholat di belakangnya. Itu juga bisa jadi sutroh. Cuman mazhab Syafi'i enggak apa-apa lah ikut mazhab Hanafi, masalah ini enggak masalah. Ya, lagi tiba-tiba orang duduk, Bapak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sholat jenazah namanya. Itu orang pada jelas ya Pak ya. Ini terus kemudian apa dalilnya? Orang sekarang kan nanya dalilnya mana dalilnya? Ini dalilnya ini sekalian ini ya, biar lebih yakin itu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'alta baina yadayka mithla mukhiratir rahli fala yadurruka man marra baina yadayk." Kalau kamu sudah meletakkan di depan kamu ada benda seperti sandaran, kursi, pelana, kuda atau unta, maka orang yang di depan kamu tidak akan mengganggu sholat kamu. Kalau kamu sudah meletakkan benda seukuran sandaran, mukhiratir rohli itu artinya pelana. Mukhiro itu maksudnya senderannya, pelana jok di atas kuda ataupun juga unta. Terus ada senderannya karena perjalanan jauh, seperti kita di mobil itu lebih kurang. Nah senderannya itu kata ulama menjelaskan hadis ini, senderannya itu ukurannya kurang lebih 2/3 hasta. Kurang lebih 2/3 hasta tingginya. Senderan jok kursi onta atau kuda itu rata-rata 2/3 hasta. Berarti satu hasta itu sekitar 50 cm. Dikali 2 dibagi 3 berapa Pak? Bingung ya? Masa gini aja bingung ini kan? 50 kali 2 kali 30 ya 30 kan? Ya udah kan udah ada di sini 30 cm Pak jawabannya. Jadi nggak usah mikir sebenarnya ya. Lihat aja di buku nyontek. Tingginya itu 30 cm lebih. Jadi kurang lebih satu penggaris biasa itu 30 cm. Ukuran segitu minimal kata Nabi. Nah kalau sudah meletakkan, maka kata Nabi nggak akan mengganggu kamu, tidak akan membahayakan kamu, tidak akan mengurangi pahala kamu orang yang lewat di depannya. Kita udah letakkan dulu di depannya yang lewat, di depan sutroh kita nggak masalah. Berarti mananya
kalau kita nggak letakkan sutroh, terus ada orang lewat, secara otomatis itu akan mengurangi pahala sholat kita sesuai dengan mafhum, pemahaman kebalikan dari hadis ini. Mafhum mukhalafah namanya, ya. Nah, jadi kalau kita meletakkan, kalau kita nggak meletakkan, kita yang keliru juga. Dia salah, kita salah. Nah, terus kemudian selanjutnya Nabi SAW, nanti boleh yang mau ada pertanyaan, boleh. Selanjutnya di halaman 42, ini masih masalah sutroh, ini kita habiskan. Jarak antara tumit, bukan jari ya Pak ya, pokoknya patokan soft tumit, patokan sutroh tumit, bukan jari ya. Tumit dengan sutroh itu nggak lebih dari 1,5 meter atau 3 hasta. Nah, ini riwayatnya dari Nafi' rahimahullah ta'ala. Imam Nafi' ini adalah hamba sahayanya sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kemudian dibebaskan. Hamba saya pembantu zaman dulu, pembantunya ulama, itu setelah dibebaskan jadi ulama. Nah, ini yang jarang itu ya, begini jarang. Khidmat ke ulama itu banyak ngambil ilmunya. Ini khidmat ulama banyak ambil berkatnya aja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Mestinya keliru ini ya. Terus Imam Nafi itu gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Jadi sanad kita tuh nyambung ke Imam Nafi ini sebenarnya juga ya. Anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu makana, bahwa Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma idza dakhala al-Ka'bah, apabila beliau masuk ke dalam Ka'bah, semoga Allah Subhanahu wa taala karunia kita untuk masuk ke dalam Ka'bah. Masyaallah. Kemuliaan besar ini. Bukan buat selfie, bukan buat dibanggakan di status WhatsApp, Pak, bukan. Kita ingin memang tempat paling suci dan paling barokah lah begitu ya, di antara tempat-tempat di muka bumi, di antara tempat yang paling barokah karena diinjak oleh para nabi dan juga menjadi sentral daripada kiblat umat Islam. Apabila masuk ke dalam Ka'bah, masuk pintu Ka'bah itu masuk, maka beliau akan berjalan qibala wajhihi hina yadkhul, masuk kemudian ke arah depan dari beliau, arah beliau pintu masuk. Wajah alal baba qibala dhahrih, beliau menjadikan pintu Ka'bah di belakangnya, berarti hanya lurus, nggak ke kanan nggak ke kiri, masuk Ka'bah lurus, jalan ke depan, menjadikan pintu Ka'bah di belakang. Famasya hatta yakuna bainahu wa bainal jidari alladhi qibala wajhi qariban min thalathati adru', maka beliau berjalan sampai jarak antara tembok di seberang pintu dengan kaki beliau kurang lebih 3 hasta. Kalau beliau masuk Ka'bah, diperhatikan itu sama Imam Nafi. Imam Nafi berarti masuk Ka'bah juga karena pembantunya, khodimnya. Jadi ketika masuk ke dalam Ka'bah, maka Imam Nafi perhatikan betul, ini guru saya gimana nih sholatnya ini. Di dalam Ka'bah ternyata beliau masuk, Ka'bah itu ada 6 tiang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tiang karena bentuknya agak persegi panjang sedikit. Nah, 6 tiang itu masuk antara tiang pertama dengan kedua itu pintu. Jadi pintunya bukan di tengah kan Pak, pintunya di sebelah kiri, paling kiri. Jadi antara pintu itu ada 2 tiang. Masuk ke antara 2 tiang itu sampai dekat-dekat tembok yang seberang pintu. Jarak antara tembok beliau dengan kaki tumit kurang lebih 30. 1,5 meter, 150 meter. Jadi makanya karpet kita ini nggak lebih dari 150 cm, 1,5 meter karpet kita ini. Karena kalau lebih dari 150 meter, jarak antara soft dengan soft berarti lebih, nggak dapat sutroh. Sutroh kita ini yang di soft kedua, sutrohnya adalah soft pertama. Sutrohnya soft pertama adalah sutrohnya imam, sutrotul imam, sutrotul musolli kata Nabi. Sutrohnya imam pakai sutroh, maka yang depan ini walaupun nggak nempel sama tembok udah cukup, karena kita sudah pakai sutroh imamnya. Yang jadi masalah soft pertama nggak dekat dengan tembok kayak gini nih, kan ini nggak dekat dengan tembok, ini kan jauh nih, lebih dari 1,5 meter. Terus imamnya nggak pakai sutroh, berarti mananya imam nggak pakai sutroh, soft pertama nggak pakai sutroh.
Nah, soft kedua sutrohnya adalah soft pertama. Jelas siapa ya? Makanya jangan lebih dari 1,5 meter. Dari mana? Abdullah bin Umar. Ketika ditanya, ketika sholat yatawakhal makan alladhi akhbara bihi Bilal anna Nabi SAW salafi. Kenapa beliau menepati sholat di sana? Karena beliau ingin banget mengikuti tepat di mana lokasi Nabi sholat dalam Ka'bah yang diberitahu oleh Bilal. Karena yang ikut sama Nabi waktu peristiwa Fathu Makkah, Nabi ini kan ngambil kunci Ka'bah, kemudian Nabi masuk dalam Ka'bah. Yang masuk bersama Nabi di dalam Ka'bah itu bukan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Yang masuk justru Bilal, yang bukan orang Arab, dan juga hamba sahaya, mantan hamba sahayanya Nabi, Sayyidina Bilal dengan Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu taala Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah juga mantan hamba sahaya Nabi. Jadi yang diajak Nabi itu orang-orang miskin lah intinya di dalam Ka'bah. Nggak ada sahabat yang boleh masuk. Hanya 2 orang ini yang dapat kesempatan bersama Nabi di dalam Ka'bah. Maka Sayyidina Bilal tahu banget di mana letak Rasulullah sholat. Waktu Nabi keluar Ka'bah, maka Sayyidi Abdullah bin Umar yang masih kecil dulu itu, masih belasan tahun, masih remaja, langsung bilang sama Sayyidina Bilal, Om, bahasa kita ini Om Bilal, di mana Nabi sholatnya di mana coba? Oh, di situ tuh antara 2 tiang yang depan, jarak antara temboknya itu sekitar 3 hasta. Langsung Abdullah bin Umar ikut sholat di sana. Pengen mirip-mirip sama Nabi. Ini Sayyidina Abdullah bin Umar tuh begitu, pengen banget mirip sama Nabi. Di mana Nabi menapakkan kaki, di situ beliau ingin menapakkan kaki. Dan inilah fans, inilah pecinta. Jadi pengen banget mirip sama Nabi, semirip-miripnya. Jelas siapa ya? Nah, maka dari sinilah ulama ambil kesimpulan bahwa ketika kita meletakkan sutroh, jangan lebih dari 3 hasta atau 1,5 meter. Ketika menetapkan soft, dari soft ke soft, soft pertama, soft kedua, soft ketiga juga tidak lebih dari 1,5 meter. Padahal Pak, kalau kita sholat di dalam Ka'bah, mau ngadep mana aja boleh. Karena Bapak sekarang kita sholat ngadep mana? Ka'bah. Kalau kita masuk Ka'bah ngadep mana? Mana aja. Bahkan kalau misalnya saya dan Bapak bisa masuk Ka'bah, misalnya aja ini. Terus kita sholat berjamaah. Saya ngadep sana, Bapak ngadep sana. Boleh nggak? Boleh Pak. Karena kiblatnya justru kita. Kiblatnya itu adalah tembok Ka'bah. Mau tembok Ka'bah yang kanan, yang depan, yang belakang, yang kanan, yang kiri, boleh. Bahkan ada kalau dalam kitab fikih, gimana kalau orang naik ke atas Ka'bah? Lah loh, iseng sholatnya di atas Ka'bah, lantas ngadepnya kemana? Nah, ini ya jelas ya. Maka kata ulama, kalau tembok di atas Ka'bahnya itu ukurannya sampai 2/3 hasta seperti mukhiratir rohli, seperti senderan jok tadi itu, seperti senderan pelana kuda tadi itu, 2/3 hasta kira lebih 30 cm. Temboknya Ka'bah tuh, jadi kalau kita naik ke atas Ka'bah itu ada tembok naik sedikit. Nah, kalau menghadap tembok yang kayak gitu sama hukumnya seperti di dalam Ka'bah. Kita boleh ngadep sini, boleh ngadep sini, boleh ngadep sini, boleh ngadep sini. Kan ada pancuran itu kan, mizab namanya, ada pancuran emasnya itu. Nah, itu boleh kita ngadep di mana-mana tempat. Bahkan tadi walaupun imam dan makmum nggak searah, makmumnya ke utara, imamnya ke selatan, berbalik-baliknya, karena dalam Ka'bah boleh. Jelas nggak apa kira-kira ini? Nah, tapi yang ingin diikuti sama Sayyidina Abdullah bin Umar bukan itu. Saya bukan semata-mata pengen sholat dalam Ka'bah. Yang saya pengen itu karena Nabi sholat dalam Ka'bah, maka sholatnya di mana? Bukan hanya semata-mata pengen selfie, pengen foto, oh guys kita dalam Ka'bah guys, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, taubatan nasuha. Ya itulah lebih kurang membaca bismillah, wallahu alam. Ada pertanyaan nggak Pak sampai sini? Ini saya tutup langsung. Ya, silakan topik dulu. Ya, jarang-jarang nanya dia, biasanya jualan. Ayo baik, alhamdulillah.
Ya, ini musibah Pak, musibah dari saudara kita ini, Akhina Taufikur Rahman, terkena musibah. Musibahnya adalah kuliahnya sampai setengah 12, sedangkan adzan 11.40, terus khotibnya nggak ada 2 adzan. Ayo, akhirnya ketika datang tuh udah khotib udah mulai khutbah. Musibah tuh Pak, musibah. Musibahnya adalah kok bisa sekolah Islam tidak toleransi kepada sholat? Lah wong kita aja bisa toleransi hari Ahad kita liburin biar orang-orang ke gereja bisa ke gereja, kenapa kita nggak bisa meliburkan atau paling tidak toleransilah ketika hari Jumat lebih awal selesai jam 11. Nah, apalagi kayak sekarang jam 11.40 udah adzan. Nah ini kan perlu diinikan ya. Yang kedua, musibah yang kedua adalah tidak mengikuti sunnah Sayyidina Utsman yang menjadi ijma para sahabat 2 adzan. Nah asbab karena yang 1 kali adzan ini bukan salah, bukan, tapi kita kan melihat orang-orang 2 kali adzan pun masih lambat-lambat, apalagi 1 kali adzan langsunglah khutbah, udah assalamualaikum. Tambah lagi kalau misalnya mereka nggak paham, akhirnya ketika khotib baru alhamdulillah Allahumma sholli, rukun-rukun khutbah belum cukup 40 orang. Gimana itu? Padahal syarat sah sholat Jumat, rukun khutbah dua-duanya, alhamdulillah, sholawat, wasiat taqwa, ayat Quran harus didengar oleh 40 orang jamaah. Lah 40-nya belum ngumpul. Paham nggak Pak? Karena orang langsung adzan sekali langsung khutbah. Kalaulah ngumpul dia belum dengar, karena syaratnya harus isma, harus dengar. Nah ini masalah, makanya saya bilang juga kalau seandainya enggak, kalau merasa lebih pintar dari Sayyidina Utsman emang begini sih emang jadinya masalahnya gitu ya. Sayyidina Utsman itu udah dijamin surga. Yang kedua Nabi sendiri bilang alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Jadi geram sendiri saya nih kan, nggak apa-apa, ntar antum sampaikan ke pihak kampus, potong videonya kasih langsung ya pihak kampus antum ini ya. Nah ini kalau Sayyidina Utsman saja di zaman beliau kenapa ada 2 adzan? Itu kan karena Zaurok, pasar ketika itu rame, hari Jumat orang masih dagang jual beli. Kalau sekali adzan terus orang-orang datang tuh kayak tadi, orang-orang terlambat mendengarkan khutbah, akhirnya dipakailah adzan 2 kali biar orang siap-siap dulu. Kalau di zaman Sayyidina Utsman saja orang lalai dengan pasarnya, akhirnya membuat 2 adzan. Masa iya di zaman kita seperti Rasulullah SAW yang sahabat tuh dari pagi udah nunggu Jumatan, beda kondisi. Jadi zaman kita dengan Sayyidina Utsman kira-kira lebih khusyuk mana Pak? Ya jelas lebih khusyuk zaman beliau. Terus kemudian lebih lalai mana zaman kita tuh Sayyidina Utsman? Ya lebih lalai zaman kita. Jadi kalau kita mengikuti ijtihad Sayyidina Utsman yang 2 kali adzan itu justru lebih maslahat, bukan membuat-buat bid'ah perkara baru dhalalah di dalam agama. Ini sesuai dengan maslahatnya, apalagi di perkantoran, di pabrik-pabrik, di kuliahan, itu lebih afdol. Kayak Al Ihsan ini bagus sekali 2 adzan, dan hampir 4 mazhab ada menganjurkan 2 adzan. La ilaha illallah. Kembali, bukan itu padahal yang ditanyain Pak ya, cuman karena meluahkan aja nih biar bapak-bapak paham ini kan ya. Iya gitu maksudnya, nggak usah sok-sokan ngikut sunnah. Kita ngikut sunnah Nabi atau sunnah Utsman? Dikira Sayyidina Utsman nggak paham sunnah rupanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali, tadi yang ditanyain jadi justru malah hilang. Yang ditanyain isi topik nih, waktu pas datang khotib sudah mulai khutbah, dan itu hampir terjadi setiap kali Jumat. Khutbah kita baru datang. Kalau sekali-sekala ya tetap ya, secara hukum fikih dulu, saya bicara fikih. Di dalam fikih, kalau bapak datang ketika khotib sedang mengumandangkan khutbah, sedang menyampaikan khutbah, tetap disunnahkan sholat tahiyatul masjid. Sekali lagi ya, tahiyatul masjid.
Berarti yang nggak dapat di area masjid nggak boleh sholat, haram. Misalnya bapak dapatnya di parkiran, nggak ada tahiyatul parkiran, nggak ada bang, nggak ada. Jadi jangan ngada-ngada ya. Jadi kita sholat tahiyatul masjid lah. Ini masjid bukan pak? Ya bukan, ini parkiran masjid. Itu bukan lahan masjid, maksudnya bukan area sholat masjid. Nggak bisa tahiyatul masjid. Atau dapatnya di WC sana misalnya, tahiyatul WC, jelas nggak ada, nggak mungkin. Nah jadi yang boleh sholat ketika khotib sedang khutbah hanya orang yang bisa masuk masjid. Nah dalam masjid namanya tahiyatul masjid. Itu aja satu-satunya sholat yang boleh. Itu pun kata Nabi waliyatajawaz fihima, dan sholatlah dengan ringkas, yang wajib-wajib doang. Fatihah langsung ruku, jangan baca surah. Nggak usah baca tasbih 3 kali, 1 kali aja cukup. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, samiallahu hamidah, rabbana lakal hamdu Allah. Karena tujuan kita ingin mempercepat sholat mendengarkan khutbah. Tujuan kita sekarang itu idza quri'al qur'anu fastami'u lahu, suruh dengerin ayat Quran sedang dibacakan, sedang dikhutbahkan. Ya Pak ya. Jadi sunnah sholat, sunnah tahiyatul masjid kalau orang yang ada dalam masjid. Yang di luar masjid nggak dibolehkan. Bukan nggak disunahkan lagi, haram sholat kalau di luar masjid. Al-Madinah, sampai keluar-luar ini ya. Perlu dikasih tahu ini. Besok saya khotib juga penting juga kayaknya saya sampai ini sekalian ya. Nggak boleh sholat, begitu yang di luar, begitu lebih kurang ya. Terus yang kedua, tapi dilihat dari sisi maslahat juga Pak ya. Kalau sekiranya kalau memang kita tahu kita akan sering melakukan demikian, kalau sekali-sekala terlambat, seperti ada sahabat Nabi yang ditegur Nabi itu, Sayyidina Sulaik Al-Ghadfani radhiyallahu ta'ala anhu, ketika datang terlambat Sayyidina Sulaik, kata Nabi, kamu udah sholat belum? As-sholaita? Belum Rasulullah. Rasulullah lagi khotib, ditegur sama Nabi, datang langsung duduk. Kata Nabi, as-sholaita? Kamu udah sholat belum? Belum Nabi. Sholli wa tajawaz fihima, sholli rakaatain, sholat dulu 2 rakaat, tapi ringan-ringan aja, jangan yang wajib-wajib, jangan yang sunnah-sunnah semuanya diamalin, karena pengen cepat dengar khutbah. Tapi kalau udah keseringan, emang kayak gitu, sudahnya lambat, dengar khutbahnya juga setengah lagi, la ilaha illallah. Bahkan ada sebahagian yang masih ngopi, masih ngerokok, masih nyantai. Ini khotib udah tunggu belum khutbah kedua. La ilaha illallah. Itu memang udah nggak dicatat malaikat sebagai orang yang melaksanakan sholat Jumat, walaupun kewajibannya gugur ya. Dalam hadis itu malaikat berada di pintu-pintu masjid. Fa idza khatibal khatib, apabila khotib sudah mulai khutbah, maka malaikat akan duduk mendengarkan khutbah. Mereka udah nggak nyatet lagi orang-orang yang datang setelahnya. Nah hati-hatiin ya. Jadi sekiranya memang udah sering kayak gitu pik, dah nggak usah sholat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar sebagai pengganti tahiyatul masjid, duduk, itu lebih afdal kalau udah sering. Kalau sekali-sekali karena memang suatu ketika terlambat begitu ya, maka tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid. Terakhir Bang Andika, terakhir. Untuk sholat orang yang memiliki sutroh, maka kita nggak boleh lewat di depannya. Kalau ada orang udah meletakkan sutroh, maka kita kan nggak boleh lewat di depannya. Tapi permasalahannya adalah batal. Sof yang pertama, kita udah di sof pertama, terus batal. Di belakang ada orang lagi sholat, sedangkan kita ini adalah sutrohnya dia. Batalkan saja, nggak boleh dilanjutin. Kalau dilanjutin karena pura-pura nggak batal, haram. Apalagi imam itu kalau batal, ancamannya malunya, itu masalahnya. Malu. Jadi ini antara iman, yakin dan takwa ini. Orang kalau jadi imam terus batal, dia bisa pura-pura lanjutin, ntar aja di rumah aja ngulangnya biar nggak malu-malu amat. Padahal nggak boleh, haram sholat tanpa wudhu. Kalau tahu keharamannya tetap sholat, bisa murtad malah. Hati-hati ini ya. Jadi mendingan batalkan. Terus nanti saya gimana lewatnya? Lewat di celah-celah orang. Nah jadi enggak
mana yang paling ringan dalam melewati orang? Itu lewat celah-celahnya. Ini celah masuk, celah masuk, celah masuk. Jadi jangan lewat jalan, itu berapa orang yang dilewati nanti? Nggak boleh, lewatnya ke belakang, celah-celahnya biar sampai keluar. Yang belakang maju, yang belakang lagi maju lagi. Nanti saf ketiga kan kosong, maka saling rapat. Yang merapat itu yang lebih jauh dari imam. Ya, kaedah dalam saf yang merapat adalah yang lebih jauh dari imam. Imamnya di sini, yang batal sebelah sana, mundur dia, maju saf kedua jadi pertama, maju saf ketiga jadi kedua, saf ketiga kosong. Maka yang merapat yang mana? Yang sebelah sana ke sini, karena imamnya di sini. Merapat tuh ke arah imam, bukan yang sebelah sini suruh ke sono, akhirnya geser semua ke sono, bukan. Ini penting ini, kaidah saf itu adalah mendekat ke arah imam. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.